Kali ini kita akan belajar tentang atau tahu tentang Laravel migration. Jadi migration itu masuk dalam salah satu fitur yang ada di Laravel yang memudahin kita untuk kolaborasi atau kontribusi sama-sama dalam satu tim. Jadi kalau misalkan ada dalam satu tim terdiri lebih dari 2 orang atau bahkan lebih banyak, nggak disarankan untuk create database langsung dari database manajernya. Database manager itu apa sih? Ya, database manager itu salah satunya kalau yang suka dipakai di Windows itu ada yang namanya HDSQL atau PHP-admin kalau di browsernya dari web server diaksesnya. Kalau dari Mac mungkin kalau belum install dan ada yang pakai Mac, coba install yang namanya ada yang namanya table SQL kalau nggak salah, table SQL atau table SQL gitu. Saya lupa namanya, logonya gajah. Terus ada lagi yang namanya SQL Pro atau ini enak buat di apa namanya, di dua, dia support di banyak ini ya, di banyak operating system. Itu coba install yang namanya Workbench. Ini logonya SQL Workbench. Atau oh iya, ada lagi namanya MySQL. Kalau yang pakai MySQL dulu banyak sih versi mahasiswanya tuh MySQL. Nah, itu yang namanya, itu intermezzo aja, itu namanya database manager. Saya kalau biasa di Linux saya pakainya PHP-admin sih kalau yang di Linux. Soalnya ya nggak ini aja, nggak lengkap aja fiturnya. Oke, migration ini maksudnya apa sih? Dia tuh salah satu, ya tadi saya bilang manfaatnya untuk kolaborasi. Tujuannya itu karena biar kita nggak buka-buka database manager dalam membuat, misalkan buat table baru, drop table, tambah kolom, drop kolom, add primary key tambahan atau foreign key, itu bisa dilakuin di migration. Jadi itu menghindari yang namanya akses DB langsung. Nah, alasannya kenapa sih kita harus pakai migration? Sederhananya, dalam suatu tim ketika kita sedang kolaborasi, kita nggak mungkin yang namanya apa ya, kita nggak ada yang namanya satu edit semua, maksudnya dalam arti edit manual semua gitu. Nah, kita cukup yang namanya buat migration di Laravelnya, di projectnya, terus tinggal di run, dibuat satu orang, terus di run sama semuanya. Alasannya ya karena bisa kejadian yang namanya, misalkan saya dalam satu tim ada 10 orang, dimana
saya di tengah-tengah jalan nambahin field baru ya kan, field baru, terus saya brief mereka terus tentang perubahan, ada penambahan field baru, lalu di 10 orang ini misalkan ada yang cuti, ada yang entah cutinya vacation atau pokoknya away dari kerjaan, atau ya ada yang lupa gitu, ada yang lupa nambahin, nggak langsung nambahin. Nah, di suatu waktu di salah satu dari anggota tim kita mau ngerjain dan ternyata error. Nah, salah satu fitur migration untuk menghindari kejadian seperti itu. Jadi kenapa ada migration? Terus migration ini buat yang masih bisa dibilang migration ini udah support dari versi lama banget sih. Jadi yang tetap mau pakai versi yang lama itu masih ada, dengan mungkin caranya aja sih, caranya beda-beda setiap versi. Ada juga yang sama dan nggak terlalu jauh sih perbedaannya gitu. Ya, sekarang itu sekilas tentang migration. Apakah migration ini cuma ada di Laravel? Enggak. Migration ini banyak di framework lain ya. Contohnya saya lagi ada beberapa yang di luar Laravel dan saya pasti pakai fitur migration di setiap frameworknya. Jadi nggak mungkin saya nggak pakai fitur migration dari setiap frameworknya gitu sih. Jadi menurut saya migration ini ngebantu banget buat teman-teman yang kerjanya banyak tim, lebih dari satu orang yang ngerjain. Ntar saya charger dulu. Oke, jadi itu sekilas tentang migration, dan kita akan ngebahas migration yang ada di Laravel. Oke, ntar saya sharing screen-nya beda lagi dulu. Gimana dia? Stop sharing dulu ya. Udah kelihatan screen saya di editor? Udah Bang. Oke. Ini saya ada di project saya. Jadi teman-teman yang masih belum install projectnya, coba diinstal dulu aja. Dan migration ketika kita buat migration akan berjalan di sini. Ada yang namanya folder database, terus di dalamnya ada migrations. Nah, oke, gini deh. Saya udah buat, karena kita projectnya ini akan continue ya kan. Jadi saya udah buat skema untuk skema database di awal. Case kita adalah, ntar saya pindahin lagi.
Saya kesiniin. Nah, jadi step pertama, pastiin database kalian jalan. Database server ya. Kali ini kita pakai MySQL aja, MySQL server. Dan yang database manager itu maksudnya bisa lebih ke MySQL client ya. MySQL client itu yang ada interface-nya, yang ada tampilannya bisa diotak-atik, bisa diklik-klik. Kalau kalian yang terbiasa dengan CLI atau lewat komen jalanin MySQL-nya, itu juga nggak masalah, yang penting bisa ngikutin aja. Terus yang kedua, setelah kalian jalanin MySQL-nya, buat nama database-nya block. Oh ya, kalau bisa ini ya, apa namanya, plural. Nah, namanya mau itu database-nya atau nama tabelnya nanti. Terus kalau udah di sini ada table schema atau IRD. Jadi kita akan buat namanya blocks. Kita buat blocks di mana di situ ada nantinya rencananya kita akan buat beberapa user, di mana setiap user dia punya level, dia punya permission beda-beda. Terus setiap user, dan ini kan ada table post, kita akan buat yang ya namanya blog ya. Blog kan ada, intinya kan kita bisa post artikel gitu kan. Nah, setiap post kita bisa yang namanya input image URL, dan mungkin kita akan sedikit nambahin di luar apa ya, kita akan coba di dalam ketika bikin kontennya, gimana nanti kita bisa masukin konten, kita bisa masukin gambar ketika kita lagi nulis kontennya. Jadi gambar yang ada dalam konten tuh sangat berbeda ketika ada di biasa kan di headernya atau di title-nya kan bisa ada gambar tuh. Nah, itu nanti kita masukin ke sini. Nah, ini nanti kita akan pakai fitur dari Laravel punya. Kita akan belajar dari Laravel punyanya si ini, storage-nya. Itu. Terus di sini ada 6. Oh ya, ini namanya, ini table user ya. Table user saya lupa ganti. Terus ada table kategoris yang apa namanya, yang berelasi sama si post. Terus si post dan teks, dia ada relasi ke post teks. Jadi nanti di sini kita akan belajar model. Kita akan belajar model juga. Nanti mungkin apa ya? Mungkin kita entah nanti kita akan pakai fitur ORM-nya si Laravel atau si query builder-nya si Laravel, itu kita bisa lihat nanti. Soalnya nanti kita akan belajar yang namanya one to many-nya si Laravel sama many to many-nya si Laravel. Terus apa lagi? Nanti kita akan bikin, kita akan pakai satu CMS dan satu website public yang buat di home-nya, yang bisa dilihat sama user gitu kan tanpa login. Terus yang keduanya CMS untuk dashboard adminnya, kira-kira gitu.
Nanti kita pakai template yang versi gratisan aja. Kalau yang biasa denger admin template di Google itu apa namanya ya? Saya lupa. Template admin LTE itu nanti mungkin kita pakai versi yang gratisnya aja gitu. Tapi untuk sekarang kita cuma belajar migration, dan kalau misalkan memang nanti ada waktunya lagi kita coba yang namanya seeder ini ya, seeder database gitu. Tapi nanti untuk sekarang mungkin saya akan nanti akan ini ya, misalkan dari 6 nih, dari 6 table ya kan, saya mungkin akan minta tolong untuk ke 2 orang untuk gimana sih cara pakai si migration-nya. Nanti saya minta 2 orang untuk bisa sharing screen gitu kan. Coba minta tolong dibuatin satu, buat misalkan yang gampang deh, yang gampang mungkin satu di roles, satu di kapan kita pakai waktu yang ada PK dan FK-nya gitu. Jadi mungkin saya akan bikin di ini ya, kategoris post text. Oh enggak, gini aja deh, saya di roles terus ini ya kan, di user. Nah nanti mungkin di kategoris teks gitu ya, sama nanti sisanya coba minta tolong teman-teman untuk praktekin juga. Terus yang kedua ini ya, ini MySQL Workbench saya. Tampilan tab database-nya gini. Saya ada nama database blocks, terus di dalamnya ada function si ininya si database manager ya. Ini saya pakai Workbench. Oke, jadi skemanya gini. Ada 6 table. Ini ya, awalannya gini, terus ini yang belum bikin dulu. Nah, terus lanjut ke sini nih. Teman-teman ke .env. Di sini nih. Jadi dari blocks itu, di dalam blok itu langsung ke env. Itu di env, diklik gitu kan. Terus ada blocks, terus isi di sini aja sih, blocks root, sama kalau ada passwordnya MySQL-nya dimasukin aja. Kalau udah terus kita bisa langsung kalau udah coba teman-teman jalanin yang namanya PHP migrate PHP artisan migrate .2 install. Itu akan ngejalanin table baru yang namanya migrations. Dites dulu koneksinya, coba kira-kira jalan atau enggak. Mungkin biar saya tahu yang gagal atau gimana, mungkin kita bisa nyalain ini aja kali ya, nyalain kameranya. Kalau misalkan emang bener ada yang kesulitan gimana, biar saya tahu gitu.
Mungkin bisa kali ya nyalain kameranya. Coba di on kan kameranya. Di Laravel itu by default dia udah buatin kita file yang tersedia, ada users, terus password, ya kan, terus file jobs. Nanti di sini akan ke-create. Jadi untuk coba koneksinya, teman-teman bisa jalanin PHP Artisan migrate.2 install. Saya coba tes juga nih. Nah, migration table created successfully. Jadi saya udah berhasil bikin tabelnya. Kalau kita refresh gitu kan, nah saya udah buat table migration, dan kalau dilihat sih hasilnya harusnya masih kosong. Ini ya, masih kosong karena emang belum ada yang kita jalanin. Jadi coba apa namanya, cobain dulu koneksinya berhasil atau enggak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Anyway, ini belum pada on kamera ya, biar saya tahu gitu. Sekarang 16 orang ya. 16 orang. Oke, ada. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Gua mau tanya, ini abang udah di itu ya, di aplikasi database-nya? Yang ininya, apa Ya, di... ya saya lagi di database manager ya. Oh, oke, Bang. Makasih, Bang. Yuk. Udah bisa jalan. Kalau oh iya, kalau ada yang nemu error kayak gini nih, ada dua. Ini yang ini itu ketika kita jalanin PHP Artisan Migrate tanpa .2 install. Kalau yang bawah itu PHP Artisan Migrate .2 install. Jadi muncul error kayak gini. Kalau muncul error kayak gini, itu biasanya di database manajernya belum dibikin permission. Jadi ini saya udah cantumin gimana cara bikin permissionnya. Untuk komen yang pertama, kalau emang udah dibuat user dan passwordnya itu diabaikan, jalanin perintah kedua dan ketiga paling. Tapi kalau emang belum bikin sama sekali di laptopnya ada database-nya, usernya, itu bisa jalanin yang pertama, terus lanjut kedua, terus ketiga gitu. Dan sampai sini harusnya kalau nggak ada soal apa, ini error ketika kita jalanin yang tadi, komen yang tadi.
Oke. Ya, jadi gitu sih. Ini ada keterangannya. Jadi untuk yang user underscore kamu itu username dari MySQL-nya, terus untuk yang database kamu itu ganti dengan database yang kalian buat. Nama, kalau saya sendiri nama database blocks. Terus yang terakhir ini ada password dari MySQL-nya. Gitu. Jadi ya ini perintahnya, errornya karena jalanin ini ya. Pertama kali aja. Kalau selanjutnya masih error, harusnya nggak mungkin keluar ini sih. Errornya nggak akan sama kayak gini sih. Kalau error lagi. Terus kalau udah, tadi coba jalanin lagi. Kalau udah ini terus di restart MySQL-nya kalau yang pakai SAMPP itu boleh di restart, kalau yang pakai langsung dari UI-nya, kalau yang pakai MySQL server jalanin lagi MySQL servernya dari command line. Kalau udah, coba jalanin si PHP Artisan Migrate .2 installnya gitu. Yap. Ini kalau ada yang ketinggalan langsung on mic aja ya, bilang. Gimana? Ada yang sampai sini, ada yang ini tinggalan atau ada yang pengen ditanyain? Migration. Jangan lupa ya disamain project Laravel di versi 8. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya? Aman lah ya, berarti so far bisa semua ya. Oke, saya anggap bisa semua aja ya. Saya lanjut kalau gitu, kita balik ke materinya. Tadi kan saya mau buat yang namanya roles, users, ya paling itu sih. Atau enggak saya bikin kategoris dengan roles. Nanti teman-teman coba random aja, bisa pilih mau yang mana di ini. Jadi gini, atau saya roles dengan users deh, biar gimana sih cara praktek si foreign key-nya gitu kan. Saya mungkin bikin si migration file ya, migration file. Step pertama mungkin kalian harus install atau ada di terminal gitu kan. Kita akan banyak main di terminal. Nih, kalau mau main terpisah atau yang pakai Visual Studio Code bisa install terminal di Visual Studio Code-nya biar langsung buka di sini. Jadi step pertama buat migration file, gimana sih cara buatnya? Cara buatnya gini. PHP Artisan, kita selalu pakai Artisan ya, karena memang fitur dari Laravel sendiri. PHP Artisan Make, atau gini deh, kalau kita lihat perintahnya, ini perintah coba
Nah, ini perintah dari artisan ya, yang disediain dari Laravel. Ini ada banyak banget. Nah, kita akan coba di sini nih, di fitur Mac-nya, di key dari Mac-nya sama dari si migrate-nya. Sini ada banyak ya, tapi yang kita pakai cuma ini nih, Mac Migration. Sama mungkin kalau emang ada waktu kita coba-coba belajar atau cari tahu tentang Mac Seeder. Terus untuk jalanin perintahnya, kita bisa jalanin nanti di migrate atau sekitaran sini nih, fitur-fitur migrate. Gitu. Yap, itu komen-komen yang tersedia di Laravel ya. Terus tadi kita mau buat filenya gitu kan. Jadi yang belum ada terminal, coba buka dulu terminalnya, atau yang emang belum diinstal, install dulu. Kalau mau pakai di Visual Studio Code, install dulu terminalnya. PHP Artisan Mac Migration, terus create, create. Tadi kita mau bikin yang namanya table roles ya, roles, terus table. Ini perintah, ini script PHP, terus ini fitur dari artisannya, terus ini apa ya, bisa dibilang ya? Bisa dibilang sih tujuannya mau ngapain? Tujuannya mau ngapain, terus ini keterangannya gitu. Tolong dong buatin gua si table baru namanya roles. Kalau di enter, yap, saya udah berhasil buat migration baru namanya roles. Jadi ada dua sih, ada dua caranya bikin file migrationnya. Pertama kita bisa lakuin itu, terus kedua kita bisa spesifik namain langsung dari komennya gitu kan. Contohnya ini, atau bentar, ini saya hapus dulu lagi. Terus kita pakai dash gitu, dash langsung nama key-nya itu saya lupa, lihat apa namanya ya, dia ada key-nya, wait, saya lihat dokumentasinya dulu. Artisan atau ini, oh oke. Spesifiknya gini, kalau kita mau namain create
roles. Coba saya enter ya. Tetap bisa. Saya berhasil buat table baru. Buat migration baru namanya roles. Dan kalau kita lihat ini bisa nggak ya? Lihat, ini awalannya ya, awalannya ini filenya. Ini ada up dan ada down. Up itu ya berkaitan tentang create atau buat baru sih, atau update gitu kan. Kalau down lebih kepada remove, kepada deletion atau penghapusan suatu entitas, bisa itu field atau bisa itu table. Nah, kalau kita lihat di sini, saya mau buat table roles. Di sini ada yang namanya ID dan name. ID dan name. ID di sini saya kasih keterangan 36. 36 itu adalah tipe jumlah tipe data yang identik dengan UUID. Teman-teman kalau belajar UUID, tahu tentang UUID? UUID generator. Ini ya. UUID ini terdiri dari 36 digit. Dan kenapa saya pakai UUID? Karena untuk ngindarin ini sih, ngindarin tebak-tebakan hacker lah atau orang iseng gitu kan, mau yang nampilin data. Kalau misalkan ID-nya urut gitu kan, 1, 2, 3 itu kan gampang kan buat ditebak. Nah, kalau UUID ini dia unik banget, panjangnya 36 dan kemungkinan samanya bisa dibilang sih jutaan banding berapa gitu kan. Nggak akan, maksudnya kemungkinan samanya bakal kecil banget gitu setiap ID-nya sama. Dan ini random ya, teman-teman nggak usah pusing kalau mau bikin ID, dia akan selalu berubah. Nah, itu sekilas tentang UUID. Jadi teman-teman kalau bisa sih udah pindah juga gitu, pakai yang namanya ID yang udah dipakai banyak orang. Jadi nggak usah tuh bikin yang namanya auto increment gitu kan. Itu riskan banget, risky banget. Jadi kalau bisa pakai UUID. Nah, ini identik sama UUID, dia panjangnya 36. Nah, kalau di Laravel migration gimana sih buatnya? Kalau di Laravel migration buatnya itu kita pakai code-nya tuh kayak gini. Ini awalannya ya, awalannya, terus ini ya. Nih, kita tinggal ganti aja dari ID jadi UUID, terus dalamnya kita namain tetap ID. Atau kalian mau namain ini jadi UUID juga boleh, atau ID gini boleh.
Jadi gitu buat gantinya. Terus gimana sih kita mau bikin primary key-nya? Kalau di Laravel bisa kayak gini. Ini salah satu aja sih. Salah satu cara, sebenarnya bisa kayak gini juga. Jadi ini dihapus, terus masukin ID-nya gitu. Atau mau langsung juga boleh. Terus tadi yang kedua adalah field dari name. Name dari roles. Name dari roles. Name itu kalau kita lihat balik lagi, name itu varchar 50. Jadi kalau di Laravel kalau ada anyway, kalau UUID kita nggak perlu cantumin kayak gini. Gitu. Ini length dari tipe datanya. Nah, kalau UUID langsung dia akan generate panjang dari tipe datanya tersebut. Nah, kalau yang non UUID kemungkinan kita harus, kalau emang ada lengthnya kita harus cantumin si lengthnya itu. String kita kenal di sini di migration itu string, tapi nanti kalau pas di generate setahu saya dia akan berubah jadi varchar. Itu terus name, terus panjangnya 36. Kalau udah jalanin generate seperti pertama kali saya generate. Ada yang bermasalah gak? Udah ada yang jalanin? Kalau udah, kalau belum coba jalanin kayak tadi PHP Artisan migrate. Nah, ini sih apa namanya? Salahnya jadi kita kan belum generate ini ya, apa namanya? Generate dari si roles-nya ya. Kita kan belum jalanin generate pertama kali ini nih. Si user, password dan field jobs. Kita kan mau jalanin si roles. Jadi ketika pertama kali ya kita akan jalanin empat-empatnya. Gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman cek database manajernya, kan tadi belum ada apa-apa ya. Ini auto refresh kan? Oh, auto refresh. Jadi saya udah buat ada 4 migration yang saya jalanin. Ada yang users, password reset, password reset sama field jobs dan roles. Terus saya refresh yang ini. Nah, dia akan kebuat 4 table utama dengan table dari si migrationnya. Jadi ada 5. Di sini ada 5. Gitu.
Coba deh, saya tunggu kali ya. Tunggu kalian yang lagi buat. Kalau ada yang gagal, coba dikasih tahu gagalnya kenapa. Saya mungkin nunggu kali ya. Nunggu. Dan kalau ini ya, kalau gagal langsung bilang aja ya. Errornya kenapa? Oke ya. Terus selanjutnya saya coba dan enaknya gimana ya? Enaknya sih, oh ya gini deh. Karena tadi kita udah apa namanya? Karena tadi kita udah generate, tapi kan tadi si users ini kan ikut generate ya. Si users ini kan udah ikut generate. Terus kita mau tambahin si role ID-nya jadi foreign key di table si users. Ini ya. Ini kan dia ada ID, terus dia connect ke sini. Kita mau tambahin ini sebagai foreign key dia. Dan kalau kita lihat si users ini dia nambahin email verified at, ini kita biarin aja. Terus yang kedua, dia nggak ada status ya, nggak ada status, dan dia ternyata nambahin timestamp. Kalau kita lihat row-nya, ya dia ada created at, updated at, email verified, sama remember token. Ini kita biarin aja ya, bawaan dari Laravel. Nggak usah kita lupain dulu. Terus tapi saya mau tambah field baru namanya status dengan role ID. Gimana cara buatnya? Biar mereka fungsinya biar ya table tersebut terkoneksi, berelasi. Gimana cara buatnya? Sintaknya ada di sini. Oke. Sintaknya ini saya akan nambahin salah.
make migration. Sampah sintaknya. Ini make migration add terus fieldnya add terus kita tadi mau nambahin apa, start field user ya, berarti gini aja deh, namanya new. Ini secara columns. Ya udah ini ya, add status to users. Atau biar lebih spesifik kita bisa tambahin bukan create aja. Gini. Kalau kita tes apakah dia berhasil. Saya berhasil. Ini ya. Ini kan buat. Harusnya ini namanya apa aja sih? Nah, di sini kita bisa tambahin label status itu adalah boolean. Tapi setahu saya di migration kita akan ganti jadi string dengan default value 1 atau 0. Terus yang kedua ada yang namanya role ID. Role ID. Role ID itu ini ya. Terus status terus kita harus tambahin yang namanya OIC di Laravel bisa ternyata, boleh ya. Terus tanda status tapi default value-nya adalah 0. 0 itu artinya inaktif. Terus gimana kita tambahin si role ID ini jadi foreign key-nya dari si users. Tambahin. Itu ada sih di sini. Di baris kesekian. Kita udah buat ini. Terus ya, ini ya. Copy aja. Nah, ini kita ganti jadi roles. Terus references-nya ID, terus ini role ID. Coba ya, kita jalanin. Ada error atau tidak. Kalau udah, ya jadi gini. Saya nambahin role ID, terus saya nambahin boolean, status, dengan default value-nya inaktif. Oh, sorry, ini belum ada titik 2-nya. Jangan lupa titik koma.
Terus role ID, saya mau konekin si role ID ini berelasi sama table roles. Kalau udah, coba jalanin artisan migrate. Bismillah. Nah, bisa ya. Kalau kita lihat lagi, saya nambahin kolom baru. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu dulu si migration-nya itu berubah nggak sih? Ini saya tutup dulu, terus select dulu. Ya, ada migration baru yang nambah. Ini ada lognya. Add status. Ini sebenarnya nama migration harusnya table ya. To users. Field. Add field to users. Itu terus kan tadi saya nambahin di table user. Kalau kita lihat table user, apakah dia nambah? Kita refresh dulu, coba. Harusnya nambah ya. Users, start production, ID, name. ID, name, email verified at. Oh, ternyata dia belum nambah. Coba kita lihat di file jobs-nya. Sini juga nggak ada. Tapi kenapa dia gagal? Tapi di sini berhasil. Ya, atau gagal deh. Kalau masuk, coba kita cek users, coba kalau index gimana? Yang ini kita hapus dulu. Migration-nya ini udah 2. Baik. Saya pas dulu rows-nya. Terus saya jalanin lagi. Nothing to migrate. Foreign key table. Sini masih udah ya. User email, trigger, enggak harusnya email verified. Field jobs. Coba ya, saya lihat. Coba saya buat baru migration-nya.
Saya delete dulu ya. Coba saya komen dulu. ID index boolean apakah bisa gitu? Error. Syntax or access violation from the syntax. Oke, jadi emang harus begini. Juga column already exists, duplicate column name status. Table users, oh, table-nya udah ada ya. Di table-nya udah ada. Apa dia nge-catch ya? Oh, ini ya. Ada status tapi role-nya nggak ada ya. Coba deh. Coba saya clear lagi. Ini delete role. Saya delete ini. Bisa nggak ya? Oke, berarti kalau sudah ada, biarin dulu deh. Kita coba ramain yang si role ID-nya. Terus juga kolom status. Already exist. Ya udah, berarti karena dia udah terdaftar ya, saya coba buat lagi deh. Siap dulu. Enggak nih. Oh, ya saya tahu deh. Kenapa dia nggak mau? Nah ini nggak bisa berarti. Ya udah kalau gitu saya tulis gini ya. Editor 36. Tapi sebelumnya karena udah kebuat, saya harus hapus lagi. Saya buat lagi deh. Nah, coba ya.
Harusnya bisa sih. Nggak mau ya? Kenapa statusnya nggak mau? Don't save. Kalau kita lihat, dia masuk ya. 2232. Tapi kalau di refresh, dia nggak kebuat role ID-nya. Coba ya, saya cari tahu dulu, saya fix. Oh, oke. Oh, ya, jadi oke. Coba deh. Lagi. Ada. Saya buat baru. Pintahnya gini. Terus tambahin above unsigned. Halo. No, enggak sih, harus ingat sih. Oh, label itu untuk hindarin yang namanya apa ya? Sama ya? Kenapa? Coba kalau kita tambahin tabel baru deh, field baru. Kita misalkan tambahin field baru. Ya, di sini ada apa? Full name, address deh, coba address.
kita buat, terus saya mau buat table string brace nullable. Dia berjalan. Ya, nggak berjalan juga ternyata. Oke, kalau gitu gini deh, kita pakai caranya views configuration, tapi di sini dia pasti masuk, dia masuk ya. Oke. Coba saya tutup dulu deh, pas dia nggak catch atau apa gitu. Nggak ya? ID, name, email add, atau dia udah create di model. Add model user. Proses enggak ya? Oh, I see. Saya tahu deh salahnya. Bentar ya guys, coba saya solve dulu. Atau gini deh, selagi saya cari solve-nya gimana, untuk ngejar waktu juga kan. Jadi kan saya tadi pakai table role sama table apa namanya, table users yang ada di situ ya. Nah, sesuai tadi apa namanya, praktek migration yang pertama yang tadi saya bilang, coba saya minta 2 orang mungkin, satu yang apa namanya, bikin yang tanpa relasi gitu, table master. Satu lagi yang ada relasinya. Teman-teman bisa lihat di tulisan saya. Ini harusnya berjalan dengan baik. Saya karena screenshotnya ada ya, ada screenshotnya ya. Itu harusnya berjalan dengan baik. Jadi mungkin tanpa ditunjuk kali ya. Ada yang bersedia 2 orang untuk coba kasih apa ya? Coba implement
implement migrationnya satu mungkin dilihat tutorial aja sih, gak apa-apa, tulisan saya gitu. Satu kategoris, satu post untuk bikin yang si foreign key-nya gitu. Coba mungkin ada gitu dua orang dari sini yang mau jadi relawan, atau kalau misalkan enggak mungkin bisa dari dari panitia gimana? Tunjuk aja lah nggak apa kalau nggak ada yang mau. Mungkin ini ya dari sini ada siapa sih? Coba saya lihat dulu. Uh, 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 Sabrina Ahyu. Mungkin Bang. ini kali ya. Coba ya. Itu kita buat ulang dari awal apa nunjukin udah selesai ya? Buat dengan beda table sih. Kan tadi kan yang udah dibuatkan rows ya. Oh, Coba ngikutin yang di mediumnya. boleh. Tapi kalau misalkan emang udah bisa tanpa lihat tutorial sih nggak apa-apa. Gitu. Coba share screen. Mungkin kategoris kali ya. Kategoris sama post. Coba langsung diimplement aja. Kamu mau? Wahyu? Oke Bang. Oke, bisa di share screen. Gimana? Share screen-nya bisa? Di Ngikutin yang di ini aja Bang ya? Ya, boleh. Sini dan F-nya udah ya. Install udah. Di sini udah dibuat. Di sini di mana? Di sini. Mana ya? Misalnya tadi kan saya udah ngikutin Bang, jadi gitu. Ganti aja nggak apa-apa ya? Misalnya namanya blok 2. Boleh. Kita PHP artisan migrate. Migrate. Itu bikin ini baru. Dari NV-nya harus diubah. Oh, NV-nya ya. Save dulu. Bikin tabel baru aja yuk. Gimana? Bikin tabel. Di sini ada tabel apa sih yang belum dah? Coba di mediumnya lihat deh. Di atas coba. Atas. Yang tabel tadi RD. Oh ya, RD. Nah itu yang belum apa tuh? Coba kategoris ya. Berarti bikin kategoris. Ya, yang kategoris itu ada ID sama name. Nah bikin aja baru. PHP artisan migration.
PHP artisan. Nih. Belum belum make migrate, make titik 2 Ini belum. migrate. Ya, ganti ke blok dulu. PHP artisan artisan bisa make titik 2. Enggak PHP artisan make Make ya, titik 2 migration spasi create underscore nama tabelnya apa tadi, kategoris ya. kategoris Underscore table. Nah, situ tambahin deh teh namanya apa tadi, kolomnya ID sama name ya. ID-nya pakai UUID. ini hapus ya. Ya bos, diganti aja sih, nggak usah dihapus. Kayak gini ya, string ya. Gimana sih? Lupa lu. String. S-nya kecil kayaknya. S-nya kecil. Kecil ya. String. Name. Iya, coba ID-nya Ini enggak? pakai UUID. UID. Pakainya UID coba. Gini ya. Masih. UUID. UID buka kurung. Ya, ini Nama kolomnya. Nggak, yang ID-nya dihapus tuh yang depan. Nah. Iya. Yuk, Pakai terus pakai primary. setup primary-nya. Gini. Gimana sih? Ya, primary dalam kurung. Primary dalam kurung. Iya, udah. Coba di-run. PHP artisan migrate. Ya. Ada yang error tuh. Coba atas. Blocks 2 env-nya. Ini belum bisa. Great. Ya, coba lihat di DB manajernya. Udah deh. Iya udah masuk. Iya udah masuk itu. Udah nambah kan tabel kategoris. Nah, ini nama. Nah sekarang satu tabel lagi coba. Ganti orang kali. Lanjut deh. Ganti orang apa enggak? Ganti orang aja kali ya. Iya boleh. Oh, ganti orang. Oke. Nggak apa-apa. Thank you Wahyu. Makasih. Thank you, Bang. Yuk yang lain yuk. Wahyu Nur Rizky. Dia mau mengajukan diri ya nih. Mungkin Wahyu satunya lagi, Wahyu Ramadhani. Enggak, dia ini yang bang, panitia bang. Oh wanita juga. Coba siapa ya? Cewek kali ya. Coba deh Alvanisa deh. Boleh di share screen. Yuk Alvanisa yuk. Nggak ada kah orangnya? Coba deh Fazriansyah deh. Fazriansyah 2019 kan. Coba. Ya siapa yang mau ngajuin diri mungkin? Yang mana bang? Yang ini pos. Teks. Boleh share screen dulu kali. Yang ini nih.
kan kita buat tadi teman kamu buat yang kategoris. Nah, coba sekarang implement yang post. eh, post ini bisa pakai yang ini. Ini saya cuma minta ini sih, bikin foreign key untuk satu ini aja, untuk satu relasi aja, si kategoris ke post, yang user ke post itu nggak usah gitu. Coba ini kamu boleh lihat tulisan saya, atau emang kalau udah bisa boleh langsung maksudnya di share screen aja. Bentar bang, lagi install Laravelnya. Jadi kalau udah kasih tahu ya. Iya. Boleh sambil share screen aja nggak apa-apa.
Lama bang. Hmm. Masih belum selesai ya installnya. Belum bang. Saya buat di tugas 3 aja kemarin. Lanjut di project yang kemarin. Ya, boleh. Tabel yang mana bang? Tabel yang ini aja. Yang kategoris ya. Kategoris. Nanti bikin PK-nya di migrate install dulu. Udah belum? Ini udah bang. Udah. Coba lihat di DB-nya deh. Folder data list. Oh iya. Bentar bang. Coba di folder database. Di migration, di folder migration. Lama banget sih. Lihat di folder database coba. Yang atas tuh. Ini, migration. Belum. Kalau di DB ini manajernya di PHP My Admin ini, kamu pakai konsol ya? Pakai ini nggak sih? Di browser PHP My Admin. Saya ada aplikasi manajernya bang. Oh, pakai apa tuh? Buka aja deh. Iya. Remote bang apa?
Udah nih Bang. Iya, boleh. Ini udah nyampe mana? Tabelnya ada. Coba bikin tabel yang kategoris dulu deh, belum dibikin ya. Isinya ID sama name. ID sama name. Timestamp-nya apa saja? Coba. Ya udah, itu aja Ini deh. Bang. Iya, itu aja. Apa deh ID-nya? Ya pakai ini. Langsung aja di run coba. Udah masuk ya. Sekarang berarti pakai bikin satu tabel lagi yang ada foreign key. Coba lihat di RD-nya. Post ya. Coba bikin dua kolom aja. Iya. Coba ID sama kategori ID. Bikin post Bang. Ya, bikin tabel post. Bikin dua kolom aja deh. Waktunya udah mepet. ID sama kategori ID. Tadi lupa dibikin primary ya, yang kategoris. Ya udah nggak apa-apa deh coba. ID. Ya, bikin. Tapi belum dijadiin primary yang di kategorisnya yang nggak bisa harusnya. Bisa kayaknya Bang. Ya coba deh. Terus pakai ini nih Bang. Kayak gini Bang. Ya boleh coba. Gitu. Coba. Udah foreign key belum ya itu? Lihat strukturnya.
Udah sih harusnya. Itu udah bisa ya. Udah. Oke deh. Udah oke. Oke, Makasih. thank you Fazri. Makasih Fadri. Iya Bang. Iya. Oke, mungkin ini eh, dua komen atau beberapa komen deh sebelum kita akhiri. Em, ada komen lagi, mungkin menurut saya ini penting. Misalkan PHP artisan, kita mau tahu ini nih, ada refresh, status, sama rollback. Ini tadi kita udah belajar tentang migration install ya. Sini keterangannya create the migration repository. Kalau ini drop all tables, kalau fresh itu berarti hapus dulu, baru bikin lagi semua migrationnya. Ini hampir sama, fresh dengan refresh itu hampir sama. Nah, misalkan kita mau coba implement yang rollback, bisa nggak sih? Gitu kan. Misalkan saya mau buat baru dulu. Iya, saya mau bikin kategoris. Table. Terus UID, ID, string, name. Saya jalanin PHP artisan migrate. Saya udah buat migrate baru. Nih, ada kategoris. Terus saya mau hapus, misalkan karena nggak jadi. Mau buat yang lainnya lu, kita bisa jalanin PHP artisan. Oh ya, sebelumnya kan tadi masuk ke sini ya. Di sini kan ada lognya nih. Nah, log ini sebenarnya fungsinya buat bisa handle maju mundurnya alur sih. Misalkan kita mau nggak jadi buat si kategoris gitu kan, kita bisa jalanin migrate rollback, komen yang ini nih. Di sini keterangannya adalah rollback the last database migration. Artinya yang terakhir banget di record. Nah, nih saya udah berhasil rolling back. Saya nggak jadi bikin table kategoris. Nah, nggak ada ya. Terus di migration-nya juga harusnya nggak ada. Hilang. Nah, saya misalkan mau apa namanya? Misalkan saya buat lagi deh. Saya buat bisa nggak ya? Oh bisa, si kategoris bisa nih saya buat gitu kan. Terus saya mau nambahin table baru di sini. Terus namanya misalkan kategoris, misalkan di sini short description. Nah, saya mau buat baru itu, saya tinggal jalanin PHP artisan migrate refresh. Tapi ini adalah refresh ini berarti nanti row yang ada di database kalian itu bisa hilang.
Nah, dia akan nge-rolling back semuanya, terus dia akan buat baru. Artinya semuanya di dibalikin dulu gitu kan. Terus nanti buat baru lagi dengan update terbarunya seperti ini. Kategoris. Yep, dia ada table barunya. Gitu. Jadi sih ada migrate, refresh, ada reset, ada rollback. Terus kalau misalkan kalau fresh tuh hampir sama ya kayak refresh ya. Kalau misalkan kita mau ngapus semua, kita bisa jalanin ini. Semuanya di rolling back. Refresh. Nah, cuman ada table ini, terus ininya kosong, semuanya kehapus. Semuanya bisa sih dilakuin dari Laravel. Gitu. Jadi si migrate ini sih menurut saya bagian penting yang ada di Laravel ya. Gitu. Paling itu tentang materi kita hari ini. Mungkin sisanya ya, kan di sini masih ada ini ya. Karena project ini akan berlanjut dengan desain yang seperti ini. Mungkin teman-teman bisa rapin sendiri gitu. Rapin sendiri yang belum bikin roles, belum bikin user tuh dibuat, yang belum bikin kategoris dibuat juga, post sampai sini ya. Kalau ini berarti kuncinya adalah si post text ini. Dia punya 2 FK. Dengan catatan di sini udah ada keterangannya ya, masing-masing table udah ada PK-nya. Gitu, berarti di sini ada 2 FK settingannya ya di migration-nya. Gitu. Jadi untuk next-nya kita mungkin seeder kita lewatin. Kita bakal masuk ke controller atau ya mungkin controller dulu kali ya. Kita akan main-main sama controller. Itu sih. Jadi persiapin aja. Projectnya siap. Jadi nggak perlu install dulu dari awal. Kita langsung ke inti materinya aja untuk minggu depan. Gitu. Mungkin dari saya sekian sih. Mungkin saya tutup duluan kali ya, mungkin ada panitia ada info tambahan atau apa. Dari sekian, thank you semuanya buat hari ini yang udah nyempetin hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai berjumpa di minggu depan. Oke. Waalaikumsalam. Jadi tugasnya ini aja ya, bikin tabel yang ada di ERD di mediumnya tuh. ERD-nya dilengkapin aja, bikin tabel pakai migration. Habis itu nanti di push ya, bikin branch masing-masing udah bikin di Meet 4 blok ya, di project Meet 4 blok di grup MPDev Web. Udah sih paling itu aja. Deadline-nya sampai minggu depan ya. Oke, kalau misalkan mau ada yang ditanyain atau error nanti dikirim aja ke grup. Nanti di solve bareng-bareng. Udah paling sekian dari gua sih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.